Kita lanjut an isikok, Ustaz ya. Ya, insya Allah lanjut insyaallah. Nah, baik, karena ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam surat Al-Insyiqaq. Dan kita sudah ambil beberapa ayat, dan kemudian kita terhenti di tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, latar kabunna tabaqan an tabaq, ya. Di sini kita kita tawakuf atau kita berhenti di halaman ke-42 di paragraf terakhir. Kemudian insya Allah kita lanjutkan pada sore hari ini, ya, mengkaji kembali kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, ya, beliau berkata, ya, waqala Ibnu Abi Hatim. Beliau lanjutkan di kesempatan kali ini dengan ucapan beliau yang pertama, yaitu waqala Ibnu Abi Hatim. Ya, telah berkata Ibnu Abi Hatim. Beliau membawakan silsilah riwayatnya, sanadnya sampai kepada Mahkul, ya. Kemudian Mahkul berkata, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Mahkul ini salah seorang ulama, ya, ulama yang termasuk dalam ahli tafsir. Beliau berkata dalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, atarkabunna tabaqan an tabaq. Kata beliau, fi kulli ishrina sanatan, ya, dalam setiap, fi kulli ishrina sanah, dalam setiap 20 tahun, tuhadditsuna amran lam takunu alaihi, ya. Jadi dalam setiap 20 tahun, ya, kalian akan berbicara sesuatu yang kalian tidak pernah mengenal sebelumnya, ya, tidak pernah mengenal sebelumnya. Kemudian Al-A'mash juga berkata, beliau menyandarkan kepada Ibrahim, ya, Ibrahim berkata, ya, Abdullah berkata, latar kabun natabaqan an tabaq. Kata beliau tentang firman Allah ini, latar kabun natabaqan an tabaq. Kata beliau, qala as-sama'u tanshaqqu thumma tahmarru, ya, bahwa langit itu tansyaku itu terbelah, ya, thumma tahmarru, kemudian langit itu memerah, ya, kemudian thumma takunu launan ba'da laun, ya, kemudian langit itu menjadi berwarna dengan, ya, berwarna dari warna-warna yang ada. Jadi makin berwarna, ya, berwarna, kemudian langit itu berwarna dan berganti dengan warna lain. Ya, juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, atau riwayat dari Qais bin Wahab, beliau membawakan sampai ke Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, latar kabunna tabaqan an tabaq, itu artinya, qala, ia berkata, as-sama'u marratan kaddihan wa marratan tanshaqqu, ya. Jadi langit itu terkadang seperti ad-dihan, ya, ad-dihan. Dan terkadang seperti terbelah, ya, atau terkadang, ya, seperti dihan dan terkadang terbelah.
Ya, kemudian di dalam riwayat lain juga ya ada dari Al-Bazzar ya. Al-Bazzar beliau meriwayatkan sampai kepada Ibnu Mas'ud juga ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Ibnu Mas'ud menjelaskan ya, menyampaikan bahwa latar kabun natobakan antobak ya Muhammad ya, bahwa yang dimaksud latar kabun natobakan antobak ya Muhammad maksudnya ke muridnya ya, adalah halan ba'da hal. Jadi keadaan berganti dengan keadaan ya. Jadi silih berganti ya, keadaan berganti dengan keadaan. Nah, ini arti latar kabunna tobakan antobak. Nah, kemudian juga ya kemudian juga diriwayatkan oleh Jabir ya. Jabir sampai ke sahabat Ibnu Abbas ya. Sampai ke sahabat Ibnu Abbas, juga ke Sa'id bin Jubair ya. Juga Sa'id bin Jubair berkata tentang firman Allah latar kabunna tobakan antobak adalah, beliau katakan, qaumun kanu fid dunya khasisun amruhum fartafa'u fil akhirah. Ya, bahwa maksud dari ya firman Allah itu adalah suatu kaum yang dahulu di dunia, kaum itu perkara mereka khasisun ya, perkara mereka itu rendah atau di bawah, kemudian Allah mengangkat mereka di akhirat. Ya, Allah mengangkat mereka di akhirat. Nah, dan wa akharuna kanu asyrafan, dan ya ada juga orang ya sebagian dari mereka suatu kaum juga yang dahulu mereka itu orang yang mulia di dunia. Orang yang mulia di dunia, fattada'u fil akhirah, kemudian Allah jadikan jadikan kaum tersebut menjadi hina atau rendah di akhirat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Ikrimah seorang tabi'in juga mengartikan latar kabun tobakan antobak, mengartikan tobakan antobak seperti sebelumnya ya, seperti penerjemah atau ya seperti dari Ibnu Mas'ud tadi, halan ba'da hal. Jadi Ikrimah salah seorang ulama juga mengartikan tobakan antobak adalah halan ba'da hal. Ya, maksudnya keadaan berganti keadaan. Nah, kemudian beliau lanjutkan Fatiman ba'da makana radian. Jadi orang itu ya setelah disapi dari susuan, itu artinya dia sudah masa penyapihan ya. Dan kata Ikrimah, orang yang disapi itu dari sebelumnya dia menyusu, Nah, jadi sebelum usia penyapihan dia adalah orang yang disusui. Nah, kemudian wasyaikhan ba'da makana saban ya, dan maksudnya keadaan ya, dari keadaan atau keadaan berganti keadaan juga. Orang yang tua, syaikhan, orang yang tua dari sebelumnya dia itu orang muda. Nah, maksudnya keadaannya berganti selang waktu yang terjadi. Nah, kemudian Al Hasan Al Basri juga mengartikan tobakan antobak, juga mengartikannya sama, halan ba'da hal, yaitu keadaan berganti dengan keadaan. Rokha'an ba'da syiddah, jadi keadaan lapang itu akan datang dari sebelumnya susah, sebelumnya kesusahan. Wa syiddatan ba'da roha, dan ya keadaan syiddah atau keadaan susah itu ya akan datang dari setelah tadinya keadaan senang atau keadaan bahagia. Nah, wahinan ba'da fakrin, dan keadaan kaya akan datang dari sebelumnya kefakiran. Wa faqran ba'da hinan, dan keadaan fakir akan datang dari sebelumnya keadaan kaya. Wa sihatan ba'da saqamin wa saqaman ba'da sihatin, dan keadaan ya sehat akan datang setelah keadaan sakit, dan kemudian keadaan sakit juga akan datang setelah keadaan sehat. Ini yang diartikan oleh Hasan Al Basri tentang
latarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian Ibnu Jarir membawakan ucapan-ucapan manusia yang berkaitan tentang tafsiran ayat ini dari para ahli tafsir. Kata Ibnu Jarir, was-shawab minat ta'wili qaulu man qala latarkabunna anta ya Muhammad halan ba'da hal wa amran ba'da amrin minasyada'id. Ya, yang benar kata Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ucapan orang yang mengatakan tafsirnya latarkabunna tabaqan an tabaq adalah latarkabunna, dan engkau Muhammad benar-benar akan mengalami keadaan dari setelah keadaan lain. Akan mengalami keadaan dari setelah keadaan yang lain. Wa amran ba'da amrin, dan akan mengalami suatu perkara dari setelah perkara yang lainnya. Minasyada'id, dari perkara-perkara yang susah, yang susah. Jadi Nabi SAW akan ditimpa perkara bersilih berganti dari perkara yang susah. Nah, seperti itu. Kemudian wal muradu bidzalika wa in kana al-khat istabiyah. Dan yang dimaksud dengan ayat itu, walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun ayat ini dihukumi untuk semuanya, untuk orang manusia semuanya, dan bahwa mereka akan menemui kesusahan pada hari kiamat, dari mencekamnya, dari keadaannya, dari ketakutannya dan sebagainya. Itu akan dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, kemudian firman Allah di ayat berikutnya, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka tidaklah mereka termasuk orang yang beriman, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud. Nah, maksudnya fama da yamna'uhum minal iman billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, kata Ibnu Katsir. Wa ma lahum idza quri'at 'alaihim ayatullah wa kalamuhu wa huwa hadzal Qur'an la yasjudun. Dan apa yang menyebabkan mereka ketika dibacakan Al-Qur'an atau kalam Allah, mereka tidak mau bersujud. Tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'zaman wa ikraman wa ihtiraman, dengan bentuk dari pengagungan atau pemuliaan atau untuk mensucikan Al-Qur'an. Jadi mengapa mereka nggak mau bersujud? Kemudian Allah berfirman, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Maksudnya min sajiyatihim at-takdzib wal inad wal mukhalafatu lil haqq, termasuk keberanian mereka untuk mendustakan, dan untuk mengingkari, juga untuk menyelisih kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan termasuk keberanian mereka itu adanya pendustaan dan pengingkaran serta penyelisihan kebenaran atau menyelisih kebenaran. Kemudian wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah yang lebih tahu terhadap apa yang mereka pahami atau yang mereka rasakan. Nah, kemudian Mujahid dan Qatadah mengartikan ayat ini dengan yaktumuna fi sudurihim fabashshirhum bi'adzabin alim. Maksudnya kata Qatadah dan Mujahid, wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka sembunyikan, kata Qatadah dan Mujahid, sembunyikan di dalam hati-hati mereka. Dan kemudian fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya fa'akhbirhum ya Muhammad, kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad, bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum adzaban alima, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla sudah menyiapkan azab yang pedih untuk mereka. Jadi ini adalah ancaman dari Allah untuk mereka
yang tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi dan kepada hari akhir. Kemudian di ayat terakhir Allah berfirman illal ladzina amanu wa amilus solihati hadza istisna'un munqati'un yakni lakinnal ladzina amanu ay biqulubihim wa amilus solihati ay bijawarihim lahum ajrun ay fid daril akhirah ghairu mamnun. Qala Ibnu Abbas ghairu manqus wa qala Mujahid wa Dhahak ghairu mahsub wa hasilu qawlihi ma annahu ghairu maqtu kama qala ta'ala ata'an ghairu majdzuz. Nah. Ya, kemudian firman Allah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah bentuk pengecualian kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir, ya ini adalah pengecualian. Bentuk pengecualian tapi yang tidak ada kaitannya dengan keadaan sebelumnya ya, dengan keadaan sebelumnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, maksudnya adalah mereka yang beriman dengan hati mereka dan mereka beramal soleh dengan raga mereka, dengan jiwa raga mereka. Nah, maka mereka mendapatkan pahala di dunia, ya, di akhirat tanpa terhenti. Ghairu mamnun artinya tanpa terhenti ya. Dan Ibnu Abbas mengartikan ghairu mamnun juga ghairu mangkus ya. Ghairu mangkus artinya tidak terkurangi ya. Jadi pahalanya tidak terkurangi, akan sempurna. Sedangkan yang lain Mujahid dan Dhahak mengartikan ghairu mamnun dengan ghairu mahsub ya, atau tidak bisa terhitung, tidak bisa terhitung. Dan hasil dari gabungan antara tafsiran Ibnu Abbas dan tafsiran yang lain ya Dhahak dan Mujahid, maka ya dua tafsiran ini itu mengerucut pada makna ghairu maqtu atau tidak akan putus. Jadi ghairu mamnun artinya ghairu maqtu, tidak akan terputus. Jadi mereka akan mendapatkan pahala di dunia tanpa ada putusnya, pahala di akhirat tanpa ada putusnya. Nah, ya. Kemudian As-Suddi ya qala ba'dhum ya. As-Suddi berkata, sebagian mereka itu berkata bahwa ghairu mamnun artinya ghairu mangkus, kata mereka, sama seperti tafsiran Ibnu Abbas ya, ghairu mangkus. Nah, sedangkan yang lain mengatakan ghairu mamnun alaihim, maksudnya qaul akhir an ba'dihim qad ankaru ghairu wahid ya. Ya ghairu mamnun alaihim maksudnya tidak akan terputus untuk mereka. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu memiliki nikmah wahdahu abadan ya. Karena Allah lah yang memiliki nikmat sendirian, yang memiliki nikmat saja ala ahlil jannah, terhadap penduduk surga. Ya, dalam setiap keadaan ya, dan dalam setiap waktu dan dalam setiap kesempatan. Nah, dan sesungguhnya mereka dapat memasuki surga karena karunia Allah dan rahmatnya. Jadi setiap orang yang masuk surga itu karena karunia Allah dan rahmatnya, bukan karena amalan mereka. Ya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala karunia terhadap mereka, atau Allah memberikan karunia terhadap mereka terus menerus dan Allah hanyalah zat yang sendirian untuk dipuji selamanya ya, atau memiliki pujian selamanya. Karena itu mereka yalhamuna tasbihahu wa tahmidahu. Karena itu mereka mengilhamkan tasbih, zikir tasbih, dan tahmid, zikir tahmid, sebagaimana mengilhamkan an-nafsa, sebagaimana mereka mendapat ilham untuk bernafas ya, untuk hidup. Dan ya inilah akhir dari tafsir surah Al-Insyiqaq. Nah, dari surah Al-Insyiqaq walillahil hamd. Ya, berarti setelah ini kita akan masuk ke tafsir surat Al-Buruj insyaallah taala.
Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang surat Al-Insyiqaq ini. Nah, ya baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke surah Al-Buruj. Nah, di sini ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan muqaddimah dari surat Al-Buruj. Ya, kata beliau, Al-Buruj adalah wahiyya makkiyah, termasuk dalam kategori surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Ya, beliau bawakan riwayat Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ini menyambungkan riwayatnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca ya dalam sholat Isya dengan bacaan As-Sama'i Dzatil Buruj dan As-Sama'i Wat Thariq ya. Jadi Nabi itu membaca ya di akhir-akhir sholat Isya dengan Was-Sama'i Dzatil Buruj dan Was-Sama'i Wat Thariq ya. Ya, dan termasuk ikhwan dan akhwat sekalian ya, termasuk kita yang perlu diperhatikan bahwa Nabi SAW bersama para sahabat itu suka mengakhirkan waktu Isya ya, atau sering ya, tidak cuma sekali dua kali tapi sering mengakhirkan waktu Isya, karena kata Nabi SAW ya, sebaik-baik waktu Isya itu ketika diakhirkan. Maksudnya diakhirkan bukan sampai pertengahan malam ya, bukan sampai pertengahan malam, karena waktu Isya yang paling baik itu adalah dari waktu Isya awal sampai sepertiga malam, sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam pertama itu waktu yang paling baik untuk sholat Isya, ada di akhir sepertiga malam pertama. Jadi kalau kita misalnya dari jam 6 sampai jam 4 ya, katakanlah ya, jam 6 sampai jam 4 itu ada 10 jam misalnya, ada 10 jam, maka dibagi 3 ya, berarti kenanya jam 6, 7, 8, 9 atau 10-an ya, sampai 10-an lah ya. Jadi Nabi sering mengakhirkan sholat Isya sampai di akhir sepertiga malam pertama ya, sampai jam 10-an kalau kita kira-kira ketika kita membagi ya waktu malam menjadi 3. Nah, ya, jadi mereka melakukan itu, tapi bukan karena tidur ya, bukan juga karena ngobrol atau bercanda atau apa, tapi mereka gunakan untuk mengambil faidah atau menuntut ilmu atau untuk hal-hal yang baik yang lainnya. Nah, bukan diluangkan begitu saja tanpa manfaat, tapi ketika ada pelajaran, ketika ada dars, ketika ada kajian, maka ketika diakhirkan itu sebetulnya yang Nabi SAW ya, Nabi SAW itu afdolkan waktu Isya ketika diakhirkan, tapi tidak sampai separuh atau setengah malam, tidak sampai setengah malam, karena sampai sepertiga malam pertama saja. Nah ya, dan itu kata Nabi sebaik-baik waktu Isya. Nah, tapi kalau nggak bisa, tetap di awal waktu itu yang paling baik setelah dia tidak mampu mengakhirkan dengan kondisi yang misalnya belajar atau kajian dan sebagainya, maka di awal waktu itu secara umum waktu yang lebih utama untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, ya, jadi untuk waktu Isya ini memang ya, kalau secara dalil banyak dalilnya yang mengatakan afdol ketika mau mengakhirkan waktu Isya sampai akhir sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam kedua, bukan sepertiga malam terakhir, bukan, tapi sepertiga malam pertama. Nah, ya. Kemudian ya, Nabi SAW di sholat Isya ini sering membaca atau suka membaca juga Was-Sama'i Dzatil Buruj dan Was-Sama'i Wat Thariq. Nah, juga di dalam riwayat lain Nabi SAW itu menyuruh Abu Hurairah ya, menyuruh para sahabat dan Abu Hurairah
untuk membaca amaro an yaqra'a bis samawati fil isyaya. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membaca as-samawat atau surat-surat yang diawali dengan as-sama ya, as-sama. Jadi bisa was-sama idzatil buruj, was-sama iwat tariq, atau kalau ada lagi yang ya, tapi yang jelas as-samawat itu ya awal-awal di surat yang ada di as-sama was-sama idatil buruj dan was-sama iwat tariq ya, itu yang masuk dalam as-samawat. Nah, dalam sholat isya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke surat al-buruj insyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Nah, di bagian pertama Imam Ibnu Katsir ya mengumpulkan ayat pertama sampai ayat ke-10 dalam tafsirnya. Nah, kemudian beliau rahimahullah berkata, yuqassimullah bis sama'i wa burujiha wa hiya an-nujumul 'idham kama taqaddama bayanu dzalika. Ya. Di sini Allah bersumpah ya dengan langit dan buruj, dengan langit dan buruj ya. Apa itu buruj nanti dijelaskan. Ya, maksudnya kata beliau adalah bintang-bintang yang besar ya, atau yang agung seperti yang sudah dijelaskan di surat sebelumnya. Nah, ya kemudian dan ini ya semisal dengan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ketika Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ya. Jadi Maha Suci Allah, zat yang telah menjadikan langit itu buruj ya, memiliki buruj, dan Allah menjadikan di dalamnya, dalam buruj itu sirajan, cahaya atau lampu ya, wa qamaran munira, dan bulan yang menerangi. Nah, ya berkaitan tentang ayat ini ya, Ibnu Abbas, Mujahid, Dhahak, Hasan dan Qatadah serta Sudi mereka berkata bahwa al-buruj itu adalah an-nujum. Mereka sepakat mengatakan bahwa makna al-buruj itu an-nujum, artinya berarti bintang. Al-buruj itu bintang. Berarti was-sama'i dzatil buruj berarti artinya dan demi langit yang memiliki bintang-bintang. Nah, itu menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Dhahak, Al-Hasan, Qatadah dan Sudi. Sedangkan menurut Mujahid juga ya, Mujahid memiliki beberapa ya makna ya. Pertama tentang al-buruj itu artinya an-nujum. Ya, an-nujum. Yang kedua, Mujahid berkata bahwa al-buruj artinya ya allati fihal haras ya. Jadi makna al-buruj itu adalah langit yang memiliki penjaga ya, yang memiliki al-haras itu penjagaan. Nah, itu arti al-buruj. Nah, kemudian Yahya bin Rafi mengartikan al-buruj itu kusurun fis sama, atau istana yang ada di langit. Ya, kusur itu istana-istana yang ada di langit. Nah, wallahu alam istananya seperti apa, tapi yang diartikan oleh Yahya bin Rafi itu adalah istana-istana yang ada di langit. Nah,
Kemudian juga dari yang lain, dari minhal ya, bahwa as-sama'i dzatil buruj ya, demi langit yang memiliki buruj, maksudnya buruj itu al-khalqul hasan, kata beliau, kata al-minhal, bahwa al-buruj itu artinya al-khalqul hasan ya, demi langit yang memiliki ciptaan yang bagus. Al-khalqul hasan itu ciptaan yang bagus. Dan kemudian Ibnu Jarir memilih makna dari makna-makna ini bahwa al-buruj itu anna manazilus syamsi wal qamar. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari, makna al-buruj ya, makna al-buruj adalah tempat peredaran matahari dan bulan. Manazil tempat beredarnya matahari dan bulan. Itu yang dinamakan al-buruj menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, yang beliau katakan bahwa tempat peredarannya itu ada Ithna asyara burjan, ada 12 tempat peredaran, kata beliau ya. Nah, ya, kemudian matahari bisa memutari setiap dari peredaran ini minha syahran, selama 1 bulan. Ya, matahari mengelilingi satu peredaran ini selama 1 bulan. Nah, kemudian wa yasirul qamar fi kulli wahidin minha yaumaini wa thulutsa, dan bulan bisa mengelilingi setiap kulla wahidin minha ya, dari setiap buruj ini dalam waktu 2 yaumaini ya, 2 hari sepertiga, 2 hari plus 2/3 hari ya, hampir 3 hari maksudnya ya, hampir 3 hari. Dalam 3 hari setiap bulan bisa berjalan mengelilinginya. Sedangkan matahari berjalan mengelilingi setiap satu buruj itu dalam 1 bulan, dalam satu bulan. Nah, kemudian maka dengan begitu jumlahnya akan menjadi samania wa isruna manzilah, atau 28 tempat peredaran, wa yastamiru lailataini ya, wa yastamiru lailataini. Dengan begitu maka peredarannya menjadi 28 hari, 28 manzilah peredaran, dan ditambah 2 malam, ditambah 2 malam. Ini menurut Ibnu Jarir tentang makna al-buruj seperti itu. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, dan firman Allah Ta'ala, wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud, ikhtalafal mufassirun fi dzalika. Jadi tentang wal yaumil maw'ud, dan hari ya, dan demi hari yang al-maw'ud yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Itu kalau makna secara bahasanya seperti itu ya. Nah, kata para ahli tafsir, para ulama berselisih pendapat tentang makna ini. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, beliau membawa sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wal yaumil mau'ud yaumul qiyamah. Kata ya Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda bahwa yang disebut yaum al-mau'ud atau hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Wa syahidin yaumil Jumat, sedangkan kata syahid maknanya adalah hari Jumat. Wa ma tala'at syamsun wala gharabat ala yaumin afdalu min yaumil Jumat. Dan apa saja ya yang matahari itu terbit serta matahari terbenam, tidak ada yang lebih afdal daripada hari Jumat, kata Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah seperti itu. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian. Kemudian wa fi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah fiha khairan illa a'tahu iyyah. Dan dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila hamba muslim itu meminta atau berdoa, maka Allah pasti akan mengabulinya. Wala yasta'idu fiha min syarrin illa a'adaw, dan tidaklah seorang muslim berlindung kepadanya di hari itu atau di waktu itu kecuali Allah
akan melindunginya, kecuali Allah akan melindunginya. Wa masyhud yaum Arafah, sedangkan kata Nabi arti dari masyhud adalah hari Arafah. Jadi hari Arafah. Berarti tadi al-yaumul mau'ud, hari kiamat menurut Nabi berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Kemudian syahid adalah hari Jumat. Kemudian masyhud adalah hari Arafah. Nah, ini makna wa syahidi wa masyhud menurut Nabi SAW berdasarkan riwayatnya Abu Hurairah. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada di sini perkataan ulama atau penafsiran ulama terhadap dua kata atau dua ayat tadi. Nah, kemudian Imam Ahmad membawakan riwayatnya juga berdasarkan sanadnya beliau sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian amma Aliyun farafa'ahu ila Nabi. Adapun Ali radhiyallahu anhu itu menyambungkan rafa'ahu ila Nabi, itu menyambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Yunus falam ya'du Abu Hurairah annahu qala fi hadhil ayah. Sedangkan Yunus itu belum terhitung atau belum menghitung Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah itu pernah komentar tentang ayat ini, kata Yunus. Nah kemudian wa syahidi wa masyhud qala, arti dari syahidi wa masyhud, ia berkata, maksudnya asyahid yaumul jum'ah wa masyhud yaumul qiyamah. Nah, ini berbeda atau atau tidak seperti yang pertama tadi agak tertukar. Yang tadi kan asyahid itu hari Jumat, masyhud adalah hari Arafah. Tapi di sini di riwayat ini asyahid itu hari Jumat, sedangkan masyhud adalah hari kiamat. Nah, ini agak tidak sesuai dengan riwayat yang pertama. Nah, kemudian juga dari sahabat Abu Hurairah tentang ayat ini, beliau mengatakan syahid wa syahidi wa masyhud, ia berkata asyahid yaumul jum'ah, bahwa yang dimaksud asyahid itu adalah hari Jumat. Wa masyhud yaum Arafah, sedangkan al-masyhud itu adalah yaum Arafah. Wal mau'ud yaumul qiyamah, dan yang dimaksud al-mau'ud itu hari kiamat. Berarti dengan makna yang ketiga ini berarti sama dengan yang pertama, intinya sama dengan yang pertama. Kenapa? Karena wal yaumil mau'ud adalah hari kiamat, wa syahidin adalah hari Jumat, wa masyhud hari Arafah. Itu sama seperti makna yang pertama. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Jarir, beliau membawakan riwayat dari Abi Malik Al-Asy'ari. Dan kemudian ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah, bahwa hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa inna syahida yaumul jum'ah, dan bahwa hari yang disaksikan itu adalah hari Jumat. Wa innal masyhud yaum Arafah wa yaumal jum'ah dzakarahullahu lana. Dan yang dimaksud hari yang kalau syahid itu disaksikan oleh para malaikat, al-masyhud yang dipersaksikan atau yang dijadikan kesaksian adalah hari Arafah. Nah, kemudian hari Jumat Allah menyimpannya untuk kita semuanya, menyimpannya untuk orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam riwayat lain dari Ibnu Jarir At-Tabari, beliau membawakan riwayatnya sampai kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna sayyidal ayyami yaumul jum'ah, bahwa sesungguhnya tuannya hari adalah hari Jumat. Wa huwa syahidu wal masyhudu yaumu Arafah. Wa huwa syahid, dan hari Jumat adalah hari yang disaksikan. Wal masyhud, dan hari yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Jadi masih nyambung dengan pendapat yang pertama yang tadi. Ini pendapat ini juga masih melengkapi atau menyempurnakan. Nah, kemudian
Ya, di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ini riwayatnya dari Ibnu Jarir juga sampai kepada Ibnu Abbas. Ya, sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, "Asyahid huwa Muhammad." Yang dimaksud asyahid menurut Ibnu Abbas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud asyahid menurut Ibnu Abbas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masyhud, adapun yang dimaksud dengan al masyhud adalah hari kiamat. Al masyhud adalah hari kiamat. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain ya dari Mughirah ya, Mughirah dari Sibak ia berkata bahwa seseorang datang atau seseorang bertanya kepada Hasan bin Ali tentang syahid wa masyhud, tentang yang dimaksud adalah yang dimaksud dalam ayat asyahid wa masyhud atau wasyahid wa masyhud. Kemudian kata Hasan bin Ali, kamu bertanya kepada seorang qobliyah. Sa'alta ahadan qabli, kamu sudah bertanya kepada seorang sebelumku. Kata dia, betul. Nah, kemudian ya dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Maka keduanya ya mengatakan bahwa wasyahidi wa masyhud adalah yaumuz zabhi. Wasyahidin wa masyhud adalah yaumuz zabhi wa yaumul jum'ah. Jadi wasyahidin itu yaumuz zabah atau hari kurban ya, hari kurban. Wa masyhud yaumul jum'ah atau yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Nah, kemudian ya kata Hasan bin Ali, qala la, bukan begitu. Akan tetapi bahwa asyahid adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimaksud asyahid adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hasan bin Ali ini membacakan ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nah, wal masyhud yaumul qiyamah tsumma qara'a dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum masyhud ya. Kemudian Hasan bin Ali membacakan bahwa yang dimaksud asyahid itu Nabi Muhammad, buktinya adalah firman Allah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin ya. Bagaimana jika kami datang kepada setiap umat ya, kepada setiap umat untuk menjadi syahid atau saksi, dan kami datang kepadamu juga atas mereka ya, terhadap mereka menjadi saksi juga. Nah, ini maksudnya memang kalau ayat ini, maksud dari ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun masyhud, kata Hasan bin Ali, maksud itu adalah hari kiamat. Yang dimaksud al-masyhud atau wa masyhud itu adalah hari kiamat berdasarkan firman Allah, dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum masyhud. Nah, berdasarkan firman Allah ini ya, hari itu ya, dzalika pada hari itu yaumum majmu' ya, adalah hari pengumpulan manusia, dan pada hari itu adalah hari yang dipersaksikan. Nah, jadi ada beberapa makna tentang wasyahidin wa masyhud, dan juga wal yaumil mau'ud juga ada beberapa ya penafsiran. Nah, kemudian hadza seperti inilah yang dikatakan oleh Hasan al-Basri tadi, maksudnya yang disampaikan oleh Hasan bin Ali atau anaknya Ali radhiyallahu anhu, demikian. Dan kata Ibnu Katsir, ini juga yang disampaikan oleh Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in ya. Kemudian Sufyan ats-Tsauri juga demikian ya, menyampaikan arti yang sama seperti yang diartikan oleh Hasan bin Ali ya. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan wa masyhud adalah yaumul qiyamah ya, bahwa yang dimaksud masyhud adalah hari kiamat. Kemudian Mujahid, Ikrimah dan Dhahab mengatakan asyahid itu Bani Adam atau Ibnu Adam. Nah, kalau yang diartikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini asyahid adalah Nabi Muhammad. Tapi
kalau yang diartikan oleh Ikrimah, Mujahid dan Dhahab bahwa kata asyahid artinya ibnu Adam atau anak keturunan Adam. Wal masyhud yaumul qiyamah, sedangkan masyhud adalah hari kiamat. Ya, jadi ada perbedaan di asyahidnya. Kemudian Ikrimah juga berkata asyahid Muhammad ya. Jadi Ikrimah kadang mengartikan asyahid itu anak Adam, kadang mengartikan asyahid itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masyhud yaumul jum'ah. Nah, kata Ikrimah al-masyhud, yang dimaksud al-masyhud adalah hari Jumat. Kemudian Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalha meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, maksud dari asyahid adalah Allah. Ya, asyahid adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal masyhud yaumul qiyamah, sedangkan hari yang dipersaksikan adalah hari kiamat. Nah, juga riwayat dari Ibnu Abbas ya tentang wasyahidi wa masyhud. Ya, pernah Ibnu Abbas juga mengartikan atau menerjemahkan asyahid al-insan. Ya, maksud dari asyahid yang disaksikan adalah manusia. Wal masyhud yaumul jum'ah. Sedangkan al-masyhud adalah hari Jumat. Nah, dan beginilah banyak sekali makna yang disebutkan mengenai wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud. Kemudian ya Ibnu Jarir membawakan riwayatnya sampai Ibnu Abbas tentang wa syahidi wa masyhud. Asyahid huwa yaumu Arafah wal masyhud yaumul qiyamah. Nah, wal masyhud yaum al-qiyamah. Jadi asyahid itu hari Arafah, al-masyhud itu hari kiamat. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mughirah, dari Ibrahim juga mengartikan wasyahidi wa masyhud wasyahidin yaumudz dzabhi wa yaumu Arafah. Ya, yaumudz dzabhi wa yaumu Arafah maksudnya adalah asyahid wal masyhud. Jadi az-dzabhi itu asyahid, wa yaumul Arafah wa masyhud. Jadi keduanya asyahid wal masyhud. Nah, ya, kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari yang lain juga ya al-masyhud yaumul jum'ah. Al-masyhud itu artinya hari Jumat. Nah, kemudian yang berikutnya ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aksiru alayya minas salati yaumal jum'ah." Perbanyaklah untuk bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat. Fa innahu yaumun masyhud, karena pada hari itu hari yang dipersaksikan. Wa tashhaduhul malaikah, dan disaksikan oleh para malaikat. Nah, kemudian juga ada yang mengartikan, termasuk diantaranya Al-Baghawi, ya, dia menghikayatkan. Kemudian ya para ahli tafsir yang banyak berkata bahwa asyahid itu yang maknanya adalah hari Jumat. Makna asyahid hari Jumat, wal masyhud adalah hari Arafah. Jadi ini yang dibawa oleh banyak para ahli tafsir, bahwa asyahid itu hari Jumat, wal masyhud hari Arafah. Ya, jadi makin banyak maknanya. Tapi sebenarnya tidak jauh-jauh maknanya, cuma hanya berbeda antara ini dan antara yang itu. Nah, sebenarnya mereka berkutik di makna-makna yang tidak terlalu menyebar atau tidak terlalu melebar, hanya perbedaan penetapannya. Nah, ya, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila ashabul ukhdud, ya, atau celakalah ashabul ukhdud, para pembuat parit, ya, para pembuat parit. Nah, maksudnya adalah Allah melaknat para pembuat parit dan yang mengumpulkan atau ya al-ukhdud, kata ukhdud itu bentuk jamaknya adalah akhadid. Ya, bentuk jamak dari ukhdud adalah al-akhadid. Nah,
Kalau satunya ukhdud, tapi kalau banyaknya adalah akhadid ya. Akhadid itu bentuk jama dari ukhdud. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa ukhdud itu bentuk tunggal, akhadid bentuk jama. Nah, kemudian maksudnya adalah al-hafir fil ard, adalah galian di bumi. Nah, maka ashabul ukhdud itu terkenal dengan kisahnya, yaitu menggali bumi dalam ukuran yang panjang dan besar ya. Dan ini disampaikan dari khobarnya orang-orang kufar ya, yang mereka bersandar pada amadu ila man indahum minal mu'minin ya. Mereka bersandar terhadap orang-orang beriman yang menurunkan kisah-kisah ini ya. Kisah-kisah ini mereka yang merasakan ini ya. Tapi ini dianiaya oleh orang-orang kafir. Nah. Kemudian mereka memaksa orang beriman ini untuk apa? Untuk meninggalkan keimanannya ya. Meninggalkan keimanannya, tapi mereka orang beriman ini tidak mau ya, tidak mau atau enggan ya, menolak dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir ini yang tadi meminta orang beriman untuk kembali murtad, akhirnya mereka membuatlah parit yang sangat luas dan sangat panjang ya. Kemudian wa ajjaju fi naran. Ya, setelah membuat parit yang panjang dan lebar, kemudian mereka itu menyalakan api di dalamnya setelah dikasih kayu ya. Wa a'addu laha waqudan. Kemudian mereka menyiapkan kayu bakar. Ya, yusa'irunaha bihi ya. Mereka membuat atau ingin merasakan orang-orang beriman itu ingin menghadirkan perasaan panasnya api yang dibakar itu dalam parit. Nah, kemudian mereka menginginkan orang-orang yang beriman itu untuk menerima tawarannya ya. Menerima tawarannya untuk murtad dari keimanan. Ya, namun ya para orang beriman ini enggak mau menerima keinginan mereka untuk murtad. Justru ya akhirnya mereka dilemparkan ke dalam parit ini. Makanya qutila ashabul ukhdud ya. Qutila ashabul ukhdud, terbunuhlah orang yang ada di dalam parit ya. Ada di dalam parit karena terbakar, idhum 'alaiha qu'ud ya, mereka itu di atasnya jadi api bakar ya, atau jadi bahan bakar ya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman ya, beriman menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya musyahidun lima yaf'aluhu bi ulaikal mu'min. Mereka akan menyaksikan di hadapan Allah terhadap apa yang diperbuat ya terhadap orang-orang beriman. Nah, kemudian wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan maksudnya adalah wa ma kana lahum indahum dzanbun illa imanuhum billahil azizil ladzi la yusamu man ladha bi janabihi al-mani al-hamid fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadri. Jadi dan tidaklah mereka melakukan itu, menyiksa mereka orang beriman, kecuali karena orang beriman itu mengimani Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha hamid, maha terpuji ya. Ya, jadi tidak mereka lakukan kecuali karena orang beriman ini mereka beriman kepada Allah ya, yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi bukan karena karena melakukan maksiat, bukan, tapi karena beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, akhirnya mereka disiksa seperti ini. Nah, ya, kemudian Allah berfirman, alladzi lahu mulkus samawat ya, zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi, min tamamis sifati annahul malik ya. Dan ini membuktikan tentang sempurnanya sifat seorang penguasa atau seorang raja ya,
yaitu memiliki langit dan bumi. Di jami'is samawati wal ard, ya, untuk seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada antara keduanya. Dan Allah terhadap hal itu syahidun, ya, menyaksikan. Allah Maha menjadi saksi. Maksudnya la yahibu anhu syai'un fi jami'is samawat, tidak akan terhilangkan, ya, tidak akan hilang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menghilang darinya. Jadi sekecil apapun akan Allah ketahui. Nah, kemudian dan di sini para ahli tafsir juga berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat tentang, ya, orang yang ada dalam kisah, siapakah mereka? Ya, orang yang dalam kisah Ashabul Ukhdud itu siapakah? Nah, kemudian dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Ali menjelaskan bahwa mereka itu adalah ahlu Faris atau penduduk Persia yang arada malikum, yang rajanya menginginkan untuk tahlil tazwijil maharim, untuk menghalalkan pernikahan sesama mahram. Ya, jadi pernikahan hubungan darah itu dihalalkan. Rajanya ingin begitu, menghalalkan. Namun ditolak oleh masyarakat atau rakyatnya. Famtana alaihim ulama'uhum. Kemudian para ulamanya ini mencegah atau melarang, nggak boleh menikah sesama hubungan darah, nggak boleh. Nah, kemudian fa'amada ila hafin. Kemudian raja ini akhirnya membuat lubang yang besar, ukhdudin, ya, yang dinamakan ukhdud tadi. Kemudian raja melemparkan kepadanya setiap orang yang mengingkari pendapatnya. Ya, setiap orang yang mengingkari pendapatnya, dan raja itu terus menerus sampai, ya, mereka mau menghalalkan pernikahan sedarah, ya. Nah, dan ini dilakukan sampai hari ini maksudnya sampai hari yang akhir-akhir ini. Nah, sampai terus seperti itu. Jadi adanya, ya, ini Persia itu Iran dan Irak sebenarnya, ya. Nah, ini masih ada yang mencoba melakukan itu, menghalalkan orang-orang yang satu darah atau satu mahram, ya. Dan ini sebenarnya dilarang dan tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ya, kemudian, ya, dan ada riwayat dari beliau juga, dari Ali, ya, mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud adalah suatu kaum yang ada di Yaman. Kalau tadi mengartikan orang Persia, terus ada juga riwayat dari beliau yang mengatakan dari Yaman, yang orang beriman itu berperang dengan orang musyriknya. Beriman dengan orang musyrik berperang, kemudian orang beriman menang terhadap orang kafir. Kemudian mereka membunuh, ya, atau memeranginya, atau kemudian mereka kufar, summa iktatalu, ya. Kemudian mereka setelah menang, mereka perang lagi kepada orang kafir, ya. Akan tetapi orang kafir setelah itu mengalahkan orang beriman. Akhirnya orang kafir ini membuat lubang atau membuat parit, ya, yang dinamakan ukhdud atau akhadid. Kemudian mereka membakar orang beriman itu dalam parit itu. Nah, ya. Kemudian dan ada juga dari riwayat Ali bahwasanya yang dimaksud Ashabul Ukhdud adalah min ahlil Habasyah, termasuk penduduk Ethiopia atau Habasyah itu Ethiopia. Nah, kenapa? Karena ini disandarkan kepada Ethiopia. Dulu namanya Habasyah. Kemudian ada dari riwayat Aufi dari Ibnu Abbas tentang ayat ini Ashabul Ukhdud. Beliau berkata, Ibnu Abbas, yaitu adalah orang-orang dari Bani Israel. Orang dari Bani Israel, mereka membuat parit di bumi, kemudian mereka menyalakan api di dalamnya. Nah, kemudian mereka
menjalankan atau melaksanakan dalam ukhdud ini rijalan ya, atau memasukkan ke dalam ukhdud ini rijalan, laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka disodorkan ya, disodorkan kepadanya agar mereka ingin ya, agar mereka mau kembali kepada agama sebelumnya, yaitu kekafiran. Nah, dan bahwa mereka mengklaim bahwa dia adalah Daniel dan para pengikutnya. Ya, dan inilah yang disampaikan oleh Dhahak bin Muzahim, dan ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah bukan Daniel dan pengikutnya. Nah, jadi orang-orang yang beriman yaitu termasuk diantaranya adalah Daniel dan pengikutnya. Naam. Ya, ini tentang ashabul ukhdud. Juga para ulama tafsir berbeda pendapat tentang maknanya. Nah, kemudian Imam Ahmad membawakan riwayat juga dari Suhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum malikun." Ya. Jadi dahulu ada zaman sebelum kalian itu seorang raja, dan dia memiliki sahir, memiliki dukun, ya. Dan ketika kaburatis sahir, dan ketika dukun ini sudah menjelang masa tua ya, menjelang tuanya, maka dia berkata kepada seorang raja tadi, "Sesungguhnya saya sudah tua, ya, umurku sudah tua, dan sebentar lagi aku akan mati, akan wafat. Maka ya, carilah seorang pemuda. Carilah seorang pemuda yang aku bisa ajarkan tentang sihirku ini." Dan kemudian raja itu mencari seorang pemuda. Ya, kemudian ketika sudah mendapatkan pemuda itu, maka tukang sihir mengajari sihir itu kepada pemuda tadi. Ya, tetapi antara ya sihir dan antara raja ini ada seorang rohib ya, atau ulama atau penasehat dari kalangan ulama. Kemudian ulama tadi mendatangi seorang pemuda ya, dan menasehatinya, dan menasehati pemuda tadi yang sudah diajari sihir oleh tukang sihir. Nah, kemudian ada ucapan dari ulama tadi yang membuat pemuda tadi terkagum-kagum dengan ucapannya. Nah, kemudian termasuk apa? Termasuk yang diucapkan bahwa tidak ada ya pencipta, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sampai ceritanya panjang ya, ikhwah dan akhwat sekalian, sehingga dia pemuda sudah belajar sihir tapi tidak percaya tentang sihir. Sehingga sehingga tukang sihirnya ini marah. Tukang sihir sama rajanya marah. Dia sudah diajarin sesempurna mungkin sihirnya tapi nggak percaya sihir. Kenapa? Karena lebih percaya dengan ucapannya ulama tadi. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membunuh si pemuda tadi dengan apa? Dengan memenggal ya lehernya, atau dengan cara lain ya. Dan ketika itu maka tukang sihir ini ya, atau ketika pemuda itu dipukul lehernya oleh tukang sihir ya, maka pemuda tadi bisa mengalihkannya atau menahannya. Nah, dan ini masih sangat panjang ceritanya ikhwah dan akhwat sekalian ya. Kemudian ya terus ya di sini ketika suatu hari pemuda tadi ya mau datang ke tukang sihir, kemudian di jalan terdapat seekor binatang yang besar sekali menghalangi jalan, nggak bisa dipakai untuk lewat orang-orang. Ya mereka mengadu, ya nggak bisa lewat ya. Jadi jalannya itu cuma satu-satunya, nggak bisa dilewatin karena ada apa? Ada binatang yang sangat besar yang menghalanginya, atau batu ya yang sangat besar yang menghalanginya. Ya kemudian mereka nggak bisa lewat. Ya akhirnya menunggu beberapa lama, ada pemuda tadi yang ingin lewat juga. Nah kemudian pemuda tadi ya, dia karena sudah yakin kepada Allah, tidak meyakini sihir, dia berdoa kepada Allah ya dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka ya
jika engkau memang ya maha kuasa, maka dengan batu ini singkirkanlah penghalang tadi di jalan tadi. Nah, akhirnya dia lemparkan. Setelah itu akhirnya yang menghalangi jalannya pergi ya, dan tidak kembali ke orang tadi, tidak kembali ke jalan tadi yang menghalangi orang. Tersebarlah berita ini kepada tukang sihir. Akhirnya tukang sihir ini apa? Tukang sihir ini nanya, siapa yang melakukan itu? Kata mereka yang menyaksikan, masyarakatnya yang menyaksikan bahwa pemuda itu yang melakukannya. Nah, kemudian setelah dia dipanggil pemuda itu kepada tukang sihirnya menanyakan ya, atau ketika sebelum dipanggil ya, mereka bertanya kepada orang-orang tadi, ya, apa yang diucapkan oleh pemuda tadi. Katanya ya, kata pemuda tadi disampaikan kepada tukang sihir, dengan robnya pemuda ini ya, dengan robnya pemuda ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya hindarkanlah penghalang ini dari jalan. Maka kemudian Allah menghindarkan. Nah, kemudian tukang sihirnya takjub, kagum, dan panggil pemuda tadi, dan kemudian dia minta diceritakan. Akhirnya ketika diceritakan, apakah ada Tuhan selain aku, selain raja? Kata pemuda tadi, ada. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan selain raja atau selain tukang sihir. Nah, kemudian sampai panjang ceritanya, sampai setelah akhirnya pemuda tadi ini diancam akan dibunuh ya. Dan beberapa kali dilakukan ancaman itu. Pertama pemuda itu dibawa oleh pengawalnya raja ke gunung, mau dilempar ke gunung ya. Mau dilempar dari gunung biar mati, biar meninggal. Namun Allah takdirkan justru ketika mau dilempar, gunung itu bergerak karena doanya pemuda tadi ya, atau gempa, sehingga yang membawa pemuda tadi itu terguling sampai meninggal, justru pemudanya selamat. Kemudian pemuda itu kembali lagi ke istana. Nah, dan raja heran, siapa yang membunuhmu? Atau siapa yang membebaskanmu dari pembunuhan? Kata pemuda tadi, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa kepada Allah ya, agar orang-orang yang membawaku untuk membunuhku itu mereka dihancurkan. Akhirnya mereka semua terbunuh. Nah, kemudian percobaan yang kedua oleh sang raja, akhirnya pemuda tadi dibawa kemana? Dibawa ke lautan, mau dilempar ke lautan sama para pengawal raja. Nah, kemudian ketika sudah sampai tengah lautan, ya kemudian pemuda tadi berdoa, ya Allah, Rob pemuda ya ini, maka jika engkau menghendaki bahwa yang dilakukan saya itu benar, maka ya hilangkanlah hambatan, atau maka binasakanlah semua yang ada di sampingku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan gelombang yang besar, sehingga gelombang itu menghanyutkan seluruh pengawal raja yang diperbantukan untuk mengawal pemuda tadi untuk membunuhnya atau menceburkannya ke lautan. Sehingga yang tersisa di kapal itu atau di perahu itu tinggal pemuda, dan akhirnya pemuda bisa kembali ke pesisir selamat, dan kemudian kembali ke istana lagi dengan keadaan yang selamat. Kaget lagi ya. Maka raja ketika mendapati pemuda itu pulang sendirian, kaget. Mana yang lain? Yang lain kata pemuda itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah masih panjang ceritanya. Kurang lebihnya kita cukupkan sampai di sini dulu, ikhwah dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melanjutkan kisah yang panjang ini di pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini, ikhwah dan akhwat sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat serta ilmu yang ada dalam tafsir tersebut. Nah, mari kita cukupkan ya pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Insyaallah besok ada kuis seperti biasa, ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.